Tiga bakal calon presiden di Pilpres 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Ganjar menyebut soal pembangunan ibu kota Nusantara sebagai mimpi bangsa yang akan terwujud. Anies soroti ketimpangan yang sangat nyata dan Prabowo yang gencar puji Presiden Joko Widodo soal hilirisasi. Fokus masih meninggalkan PR yang masih besar. Tiga bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 beradu gagasan dalam diskusi panel di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan mereka terkait persoalan bangsa secara bersamaan. Ganjar Pranowo, baca pres dari PDI Perjuangan, fokus pada keberlanjutan program era Presiden Joko Widodo, salah satunya pembangunan ibu kota Nusantara. Menurut Ganjar, pembangunan IKN akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Pemindahan IKN tidak hanya memindahkan tempat, namun juga mindset orang Indonesia. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat loh. Itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ya, ada cerita tadi, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ semuanya akan datang. Baca pres dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan Anies Baswedan lugas menyoroti soal ketimpangan di berbagai wilayah Indonesia. Melalui simulasi foto udara di malam hari, Anies menyoroti ketimpangan yang sangat besar antara wilayah di barat dengan di timur Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah India. India itu kalau ditanya kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat, ketika di malam hari, terdapat distribusi yang relatif merata. Ingin di malam hari, seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Anies juga menyoroti soal pembangunan kota-kota di Indonesia. Bahkan Anies mengusulkan adanya Kementerian Kota agar perencanaan pembangunan kota harus sesuai dengan kondisi perkotaan. Berbeda dengan Anies dan Ganjar, Prabowo Subianto, baca pres dari Partai Gerindra, justru tak banyak menguraikan gagasan dalam forum tersebut. Prabowo lebih banyak memuji sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo, salah satunya kebijakan hilirisasi. Menurut Prabowo, hilirisasi Presiden Joko Widodo berhasil menaikkan pendapatan Indonesia. Kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi, artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Tim Liputan Metro TV.